cairan yang menumpuk di paru-paru ini kalau masih bisa ditangani dari awal, itu bisa dipasang selang dulu ya, selang thorax drain atau chest tube namanya. Dalam perkembangan perawatannya nanti cairannya masih numpuk ataupun kok malah nggak keluar dari selang itu ya, baru langkah berikutnya adalah dengan operasi. Operasinya bisa dengan operasi yang tradisional yang buka lebar, bedah toraks, ataupun menggunakan minimal invasif. Minimal invasif biasanya kita menggunakan teknik VATS ya, Video Assisted Thoracoscopic Surgery. Operasi besar itu otomatis kita harus mengekspos paru-parunya dengan cara menyingkirkan organ-organ sekitarnya, jantungnya, esofagusnya, kerongkongannya istilahnya. Nah kalau dengan VATS ini kita bisa dengan nyaman gitu ya, dengan bantuan kamera itu kita tanpa nyenggol-nyenggol yang lainnya yang jantung. Okay. Halo, selamat pagi. Senang banget ketemu lagi di Ngopi Asik bersama dengan Rumah Sakit Premier. Ngopi Asik berarti ngobrol pagi. Pagi-pagi itu harusnya memang lifestyle yang dikencengin, misalnya olahraga. Karena apa? Karena katanya bagus untuk kesehatan jantung. Juga paru-paru, pernafasan jadi lebih lancar. Nah sekarang harusnya udah gak perlu lagi khawatir dengan urusan paru-paru, apapun itu, misalnya sakit di daerah paru-paru, karena semakin tinggi dan semakin kerennya teknologi, ini akan memudahkan kita, bukan berarti terus kemudian pengen sakit paru-paru ya, enggak, tetapi ini adalah salah satu jalan untuk membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan sehat. Hari ini kita ngomongin paru-paru, seputar paru-paru. Sekali lagi kita akan bertemu dengan Dr. Aditya Ginting, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Selamat pagi nyapanya karena harus semangat pagi. Selamat pagi. Oke. Dok, kita ngomongin paru-paru nih ya. Ya. Kalau boleh Dokter Aditya menyimpulkan dalam 3 kata, sebenarnya organ yang paling vital kalau misalnya penyakit akut, yang pertama pasti jantung. Kedua, apakah paru-paru, ginjal atau apa dan segala macam. Kalau versi dokter nih, karena nggak paham kan, kalau jantung mesti harus disayangin jantungnya. Apakah paru-paru termasuk diantaranya yang harus segera ditangani? Termasuk organ pernapasan kan dia. Nafasnya berhenti selesai. Jantung juga gitu kan. Oke. Iya, sirkulasi. Jadi sebenarnya yang lebih fatal jantung, paru-paru, kemudian apa lagi dok? Satu lagi. Yang termasuk vital ya otak ya. Oke. Jadi jantung, paru-paru, dan otak yang harus benar disayang-sayang ya. Ini bagian keduanya setelah kita tahu jantung perlu banget itu bersama dengan sahabatnya paru-paru. Betul. Dok, sekarang ini penyakit macam-macam. Entah karena gaya hidupnya, entah karena memang genetik secara nggak sengaja terpapar. Karena sekarang tuh kayaknya ada beberapa gejala-gejala yang saya nggak paham sekarang. Kalau dulu-dulu mungkin kan bisa dilihat gampang ya dok. Nah kalau paru-paru dalam perkembangannya, adakah penyakit-penyakit yang dalam tanda petik sekarang tinggi, naik? Selain misalnya paru-paru yang saya tahu tuh sih sederhana, paru-paru basah. Kalau yang dokter Adit tangani seperti apa? Oke, ya paru-paru ini organ vital yang memegang sistem organ pernapasan ya. Dan kalau yang relate dengan sekarang ini yang bersifat pandemi berhubungan dengan COVID-19, banyak sekali ya yang berhubungan dengan sistem pernapasan ini. Dan untungnya kebetulan di bidang saya, di bidang paru-paru ini, yang paling banyak memang di era COVID ini ada penumpukan cairan di rongga paru, rongga pleura. Karena COVID? Itu salah satu indikasi. Efek. Iya, efek dari COVID yang berkepanjangan, sehingga paru-parunya mengsekresikan banyak cairan ke dalam rongga pleura. Itu karena kenapa dok? Karena nggak bisa dikeluarkan? Atau karena memang ya kayak kita lagi flu kan, tiba-tiba ada cairan gitu? Atau karena kenapa?
Iya, jadi memang virus ini jahat ya, dia merangsang ya. Jadi bukan virusnya sendiri yang mengeluarkan cairan, tapi dia merangsang jaringan-jaringan paru yang normalnya mungkin cuma 100 sampai 300 cc, paru mengeluarkan cairan di dalam rongga pleura, tapi dia merangsang paru-paru ini ditambah lagi dengan reaksi tubuh kita terhadap infeksi, jadi menambah kerja paru-paru sehingga paru-paru ini menumpukan cairan, dia mengeluarkan banyak cairan sehingga tertumpuk di rongga pleura. Dan ini kalau nggak keluar akibatnya apa? Dan kalau memang nggak keluar, yang pertama pasti pasien orang-orang ini merasa sesak ya. Oh, sesak nafas. Iya, sesak nafas. Kalau sesak nafas berarti agak susah nafas. Ini ada hubungannya dengan yang zaman dulu ventilator gitu nggak sih dok? Nggak? Iya, ada. Betul. Oke. Kalau sesak nafas ya mungkin dicari penyebabnya dulu. Kalau misalkan karena rongga pleuranya tertumpuk cairannya dikeluarkan. Tapi setelah cairan dikeluarkan masih sesak juga, ya satu-satunya dengan bantuan alat napas ventilator. Oke, jadi ada hubungan ke situ. Nah, dok, kalau paru-paru cairan yang dikeluarkan ini pakai sistem yang terbaru, pastinya dari Rumah Sakit Premier, pakai apa ya dok? Oke, cairan yang menumpuk di paru-paru ini kalau masih bisa ditangani dari awal, itu bisa dipasang selang dulu ya, selang thorax drain atau chest tube namanya. Kemudian kalau dalam perkembangan perawatannya nanti cairannya masih numpuk ataupun kok malah nggak keluar dari selang itu ya, baru langkah berikutnya adalah dengan operasi. Operasinya bisa dengan operasi yang tradisional yang buka lebar, bedah toraks, ataupun menggunakan minimal invasif. Minimal invasif biasanya kita menggunakan teknik VATS ya, video assisted thoracoscopic surgery. Itu yang sekarang lagi banyak karena nggak terlalu sakit juga daripada yang terdahulu ya dok ya. Betul. Oke. Nah, paru-paru cairan. Kemudian apa lagi dok? Kalau urusannya sama paru-paru, jurusannya paru-paru. Paru-paru ini sebenarnya pada saat dia memberi sinyal sakit itu gara-gara apa sih? Apakah lifestyle hidup, merokok yang sering banget kan? Karena itu juga pasti ada iklan layanan masyarakat yang memberitahu jangan ngerokok nanti banyak ini. Terus hubungannya selalu pasti dihubungin sama paru-paru. Apakah itu betul dok? Oke, iya. Lifestyle sangat berpengaruh. Yang pertama ya pasti merokok ya. Kita sudah banyak tahu lah itu sudah produsen rokok pun sudah bilang di itunya kalau ya ada iklan layanannya. Ada iklan layanannya. Dan yang kedua itu memang infeksi dari dalam sendiri, infeksi bakteri maupun virus. Dan selain itu juga bisa karena trauma itu maksudnya meruda paksa ya. Mungkin karena dibacok kan sekarang lagi zaman tuh yang dibacok atau tabrakan atau terbentur benda dan nggak tahu bagian dalam. Dan bagian dalam betul. Nah dok, paru-paru kalau misalnya terkena bagian dalam kayak tadi dokter bilang, penanganannya apakah sama dengan melakukan sekali lagi surgery itu atau gimana cara nolongin untuk pasien-pasien yang dokter sebutkan tadi? Oke. Iya, jadi yang perdarahan dalam ini pertama-tama kita pasti melakukan evaluasi melalui pemasangan selang atau thorax drains ya. Kemudian kalau darahnya masih produksi terus, darahnya masih keluar dari selang, kita cari tahu tuh sumber perdarahannya dari mana. Nah, cara mencari tahunya kalau zaman sekarang ya kita bisa menggunakan teknik VATS itu dibanding buka selebar kira-kira 10 cm kan sayang nanti lukanya lebar, komplikasi ke depannya juga makin banyak. Jadi kita lebih milih yang sayatan kecil dan bisa menyelesaikan masalah atau mencari sumber perdarahan di dalam dadanya. Itu bisa dilakukan. Balik lagi dok, paru-paru. Kan tadi kita sudah ngomongin lifestyle. Olahraga mengambil peranan juga nggak supaya paru-paru ini sehat? Oke, olahraga tentu ya betul. Jadi
semakin sering olahraga, paru-paru kan semakin kembang kempis aktif ya. Justru itu yang dapat menjaga kestabilan imunitas dari paru-paru. Kalau jantung itu kan ada, kemarin tuh sempat ngobrol, kalau jantung tuh ada penyekatan, ada penyumbatan. Apakah itu juga terjadi dengan paru-paru? Misalnya ada penyumbatan atau apa, gara-gara mungkin pola makan atau darah atau apa. Kalau di paru-paru gimana dok? Iya, kalau paru-paru yang berhubungan dengan yang relate sama rokok ya, yang paling banyak memang ada kerak atau apa gitu istilah-istilahnya. Kalau di jantung gitu, kalau di paru-paru apakah sama? Di paru-paru ya beda ya, beda-beda. Jadi paru-paru cuman ada neoplasma. Apa itu dok? Neoplasma itu maksudnya tumor atau cancer ya. Oh, langsung ya? Iya. Kalau yang kayak COVID itu yang apa segala macam, yang nutupin, yang apa segala macam gitu-gitu, kalau itu hubungannya apa dok? Sama paru-paru juga kan? Itu hubungannya sama paru-paru, cuman penyebabnya infeksi. Oh, karena ada virus yang masuk. Virus yang masuk. Neoplasma penyebabnya ya karena pola hidup, gaya hidup merokok itu. Nah, balik lagi sih the magic fast. Selain menangani paru-paru yang tadi dokter sebutkan cairan, kemudian misalnya ada yang luka trauma karena kecelakaan, apalagi yang bisa dilakukan dok sama alat ini? Karena ini salah satu hal teknologi, sayatan kecil, mungkin pasien juga nggak akan terlalu sakit seperti kayak kalau sedang operasi zaman dulu ngeliatin orang bedah torak tuh sebulan nggak kelar, tetap sakit di situ di bagian itu gitu. Oke. Jadi selain yang udah saya sebutkan tadi, di samping itu juga bisa menangani yang saya sebut tadi neoplasma atau tumor, mengangkat tumor. Ataupun kalau tumornya udah terlalu besar, kita cuman mau biopsi, bisa juga mengambil sedikit jaringan tumornya untuk dibiopsi. Selain itu juga kalau ada cairan, entah cairan karena infeksi atau entah cairan karena darah, itu bisa juga dengan menggunakan teknik VATS itu, video assisted thoracostomic surgery. Kemudian bisa juga kita lakukan untuk operasi timus. Apa tuh dok? Timus itu ada jaringan lemak di dalam dada sini yang waktu bayi itu masih berkembang dia. Fungsinya untuk menjaga sistem imun tubuhnya bayi. Jadi semakin tambahnya umur, timus itu akan semakin kecil, hilang. Dan kalau misalkan ada abnormalitas atau ada faktor hormonal atau faktor neoplasma juga, timus itu nggak mau menghilang dari situ. Jadi timus itu akan tetap di situ dan itu menimbulkan gejala seperti nyeri, tidak nyaman, dan juga bisa ke saraf ya. Ini kenapa terjadi, kok jadi abnormal gitu, kenapa dok? Karena memang kondisi si pasien sendiri atau karena apa? Kadang-kadang kayak misalnya contoh kanker yang ada di paru-paru, kan kita nggak pernah tahu pencetusnya apa. Ini mirip-mirip ya dengan kanker atau tumor ya. Ya memang ada jaringan, kalau tumor itu kan jaringan normal yang berdegradasi atau merubah selnya menjadi sel-sel asing dari tubuh. Kalau timus ini ya memang dia sudah ada di situ, yang seharusnya dia hilang atau mengecil gitu, tapi dia nggak mau. Nah ini faktornya banyak ya. Satu, faktor genetika. Oke, turunan ya dok ya? Turunan ya, faktor genetika. Kemudian ada juga faktor autoimun. Memang sel-selnya aja yang istilahnya bandel ya. Iya. Yang dia bandel, dia nggak mau menghilang atau mengecil, jadi tetap di situ saja. Itu yang terjadi kalau si timus. Nah, selain itu apalagi dok? Saya mau tanya yang dokter Adit sering tangani di Rumah Sakit Premier dengan menggunakan alat-alat ini tuh pasien yang mungkin dari yang tingkat resiko sedang sampai dengan tingkat resiko berat. Nah, dokter bisa cerita, mungkin ada dari sahabat Ngopi Asik yang punya pengalaman kurang lebih sama, ini juga bisa jadi solusi. Oke. Jadi yang ditangani di Rumah Sakit Premier ini bervariasi. Jadi mulai dari yang saya bilang tadi trauma karena kecelakaan,
kemudian infeksi, yang infeksi itu menyebabkan cairan menumpuk di dalam rongga pleura, sampai dengan tumor untuk biopsi dan yang saya bilang tadi timus ya. Nama operasinya timektomi, mengambil jaringan timus itu menggunakan VATS. Kan kalau biasanya dibuka di tengah sini kan terlalu heboh ya. Iya, heboh dan itu sakit banget pasti. Sakit banget pasti. Jadi bisa menggunakan teknik VATS itu. Dan selain itu ya juga hiperhidrosis yang sering kita lakukan di Premier, hiperhidrosis yang keringat berlebih. Itu bisa juga dengan menggunakan VATS. Kemudian ada juga yang namanya hernianya hernia diafragma. Diafragma itu yang membatasi antara rongga dada atas sama rongga perut. Kan hernia tuh biasanya yang turun itu kan dok ya? Iya betul. Itu dipakai VATS juga? Bisa? Pakai VATS juga ya. Jadi, untuk dewasa? Untuk dewasa. Oke. Kemudian apa lagi dok? Hernia, terus paru-paru, untuk yang timus bisa juga, untuk cancer ya. Untuk diagnostik pun bisa juga. Apakah ada gangguan sesuatu di toraksnya, itu kita bisa melakukan torakoskopik saja ya, cuman diteropong aja. Oh, untuk mengetahui kondisi pasiennya. Oke. Nah, sekarang apakah ada kontraindikasi dari alat ini? Nah, ini menariknya ya. Jadi VATS ini bisa mengeliminasi beberapa komplikasi yang biasa timbul di operasi besar biasa ya. Biasanya kan kalau pasien udah tua gitu yang komplikasinya, yang resikonya besar, apalagi dengan sayatan yang besar, jadi menambah resiko. Jadi tidak memungkinkan untuk operasi besar. Nah pilihannya bisa ke video sesi thoracostomic surgery ini, bisa meminimalisir resiko usia tuanya, terus apalagi penyakit sekundernya ada diabetes yang mungkin nanti lukanya sulit sembuh. Jadi itu bisa membantu banget ya untuk pasien-pasien yang umum yang usia tua dan tidak memungkinkan untuk operasi yang besar. Pilihannya ya minimal invasif ini. Oke. Nah minimal invasif tapi pasiennya adalah usia tua atau lansia. Dok, kalau misalnya kita nggak menolong seseorang untuk urusan paru-paru, apapun itu penyakitnya, komplikasinya biasanya deketnya kemana? Kalau tidak ditangani ya? Kalau tidak ditangani ini, kalau neoplasma biasanya itu agak lama ya, sampai ke stage yang terminal. Ya kalau udah stage terminal ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah itu nggak nyenggol organ lain? Nyenggol orang lain ya? Nyenggol orang lain, organ lain ya? Iya, nyenggol ke jantung atau kemana. Biasanya kalau udah usia tua itu kan macam-macam komplikasinya kan dok. Dari diabetes, dia nanti akan pasti jantung. Dari jantung nanti ketemunya kemana. Pasti dia yang ikut-ikut disenggol organ-organ lain. Nah kalau starting pointnya adalah si paru-paru. Oke. Justru ya itulah yang menjadi kelebihan VATS juga ya. Kalau operasi besar itu otomatis kita harus mengekspos paru-parunya dengan cara menyingkirkan organ-organ sekitarnya, jantungnya, esofagusnya, kerongkongannya istilahnya. Nah kalau dengan VATS ini kita bisa dengan nyaman gitu ya, dengan bantuan kamera itu kita tanpa nyenggol-nyenggol yang lainnya yang jantung. Karena dia sangat kecil ya. Sangat kecil betul. Pengerjaannya juga computerized kan, bisa dilihat langsung. Yang bisa mungkin lebih teliti. Kalau yang zaman dulu kan banyak proseduralnya. Belum lagi pasca secara operasi kan pasien juga akan merasakan sakit yang hebat. Nah kalau si operasi kecil ini apa sih minimal yang dirasakan sama pasien dok? Oke, jadi yang minimal dirasakan nyeri di lokasi sayatan kecil itu ya. Hanya itu, yang masuk ke dalam-dalam itu nggak kerasa ya? Itu nggak kerasa sama sekali. Oke, jadi ini enak sebenarnya kalau untuk penanganan ya dok. Lebih nyaman ke pasien. Dari kitanya juga
yang ngerjainnya walaupun 2 jam kalau dokter Adit bilang kan, tapi kan lebih cepat selesai juga. Apakah ada pernah ada kasus misalnya setelah di surgery di bagian ini ternyata masih ada komplikasi lagi yang lain yang ngikut? Pernah ada? Oke, komplikasi yang ngikut dari VATS ini biasanya dari tindakan prosedurnya nggak ada. Karena itu sayatan kecil jadi infeksinya minimal, kemudian nyerinya pun minimal. Nah biasanya ini komplikasi yang timbul dari tindakan anestesi. Oh oke. Ya, bius dan teman-temannya. Bius ya betul bius. Kan kalau ini kan bius umum jadi masuk selang ke rongga saluran napasnya. Ya biasanya komplikasi dari situ. Awal mulanya mungkin infeksi dari selang itu, tapi jarang sekali sih, kecuali pasiennya yang memang sudah tua, sudah diabetes dan sudah ada awal infeksi pneumonia di paru sebelum operasi. Oke. Apakah sama pada saat misalnya mau melakukan si FAS ini di Rumah Sakit Premier, apa yang harus disiapkan? Sama nggak kayak biasanya dok, puasa, yang kayak gitu-gitu, atau misalnya 1 jam aja udah cukup kok, udah bisa langsung tindakan, atau yang seperti apa? Oke. Jadi yang pertama-tama kalau mau melakukan prosedur VATS ini, awalnya ya pasti menegakkan diagnosa, yaitu tugas kita, tugas dokter. Jadi yang pasien perlu persiapkan, yang pertama itu biasanya kita akan meminta pemeriksaan laboratorium. Oke. Darah lengkap. Darah lengkap. Darah lengkap. Kemudian kalau dia memang sudah usianya tua, kita minta profil lipidnya, profil lemaknya, kemudian ginjalnya, profil ginjalnya juga, dan yang terpenting ya pencitraan. Pencitraan itu maksudnya imaging dari paru-parunya, dari rongga dadanya. Itu kayaknya yang bentuknya yang foto-foto itu bukan sih dok? Bukan? Iya betul, foto ronsen, bisa juga CT scan. Kemudian setelah jelas pencitraan atau imagingnya, diputuskan untuk tindakan VATS, nanti akan rawat inap pasti ya, rawat inap dan puasa biasanya ya, puasa 12 jam sebelum operasi. Hampir sama ya dok ya? Hampir sama persiapannya. Setelah itu istirahat dulu, kalau misalnya memang pasiennya sudah boleh pulang, biasanya berapa hari sih dok? 1 hari, 2 hari, semalam, besok udah boleh pulang atau? Jadi tergantung dari kondisi awal pasien ya. Kalau kondisi awal pasien di awalnya udah amburadul, maksudnya udah jelek, udah sakit banget. Iya udah sakit banget di ICU, itu bisa lebih lama. Tapi kalau awalnya memang sehat-sehat aja gitu dari penampilan, rata-rata itu 3 hari 2 malam ya. Bisa lebih cepat lagi. Apalagi kalau cuman hiperhidrosis gitu, yang operasi kecil, simpatektomi, sarafnya jarasnya diputuskan, itu cuman 1-2 hari. 1-2 hari udah bisa pulang ke rumah. Bisa pulang ke rumah, lebih nyaman. Sudah cukup sangat jelas sekali sih kalau misalnya bicara video assisted thoracostomy surgery. Karena ini hubungannya sama teknologi yang menyelesaikan semua masalah, terutama di bagian dalam. Kalau Dokter Adit adalah menangani masalah paru-paru. Dokter Adit, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan nggak untuk sahabat Ngopi Asik berkaitan dengan mungkin si VATS ini, dan bagaimana kalau misalnya pasien mau merujuk langsung di Rumah Sakit Premier Surabaya? Oke, jadi secara overview, VATS ini dibandingkan dengan operasi yang tradisional yang biasanya konvensional, dia bisa meminimalisir nyeri, terus resiko ke depannya lebih sedikit, dan length of stay-nya atau lama rawat inapnya lebih singkat. Dan kalau komplikasinya pun dan waktu perawatannya lebih singkat. Jadi untuk VATS ini sangat direkomendasikan ya, terutama untuk yang usia tua, yang resikonya lebih tinggi, ataupun bahkan yang usianya muda, yang cuman misalkan tindakannya hiperhidrosis, torakal simpatektomi, itu juga direkomendasikan. Dan kembali lagi, ini kan namanya kita operasi dan mengobati penyakitnya sudah kita selesaikan. Setelah pulang dari rumah sakit harus tetap menjaga gaya hidup ya. Kalau awalnya merokok ya
jangan di stop lah merokoknya. Kemudian kalau awalnya suka di tempat-tempat polusi dikurangi. Terus yang memang sudah tua dan lemaknya berlebih, ya makanan yang berlemak-lemaknya dikurangi juga. Dan kalau misalkan ada keluhan yang mungkin tadi sudah saya sebutkan dari awal atau sampai cuman berkeringat sedikit aja gitu, atau dari yang parah kalau merasa ada tumor atau apa gitu, segera periksakan ke rumah sakit terdekat. Dan rumah sakit Premier ini memiliki heart dan vascular center dan juga thorax center yang sangat mumpuni dan punya alat-alat yang sangat mendukung untuk operasi-operasi canggih seperti ini. Baik, Dokter Aditya, terima kasih. Ketika teknologi itu hand in hand sama dunia kesehatan, pastinya pasien akan merasakan dampaknya. Hal ini sudah diceritakan oleh Dokter Aditya bahwa sudah lagi jarang sekali dilakukan operasi konvensional di Rumah Sakit Premier, malah lebih banyak membuat pasien less pain ya. Sudah, kalau bisa mungkin pain free. Memungkinkan sekali. Nah, semua akan terjawab kalau misalnya sahabat Ngopi Asik datang langsung ke Rumah Sakit Premier untuk melihat bagaimana kecanggihan teknologi untuk membuat teman-teman atau pasien ini lepas dari segala macam penyakit lah, mulai dari paru-paru mungkin atau jantung, semuanya ada. Terima kasih sudah bergabung dengan Ngopi Asik di Rumah Sakit Premier. Terima kasih Dokter Adit udah memberikan banyak sekali informasi tentang VATS. Apa Dok? Video assisted thoracoscopic surgery. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di topik yang menarik di Ngopi Asik bersama Rumah Sakit Premier. Sampai ketemu lagi.